Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Wirana. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal teknologi komunikasi data dan suara. Pada bab sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana proses komunikasi data berlangsung. Baik, pada bab ini kita akan membahas tentang tujuan dari komunikasi data. Apakah ada yang sudah tahu? Yang pertama itu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan perangkat dari jarak jauh. Yang ketiga, mempermudah pengolahan dan pengaturan data dalam berbagai sistem komputer. Dan yang keempat, mempercepat penyebar luasan informasi. Ya, itulah 4 tujuan dari komunikasi data. Bisa dilihat pada slide ini adalah contoh dari teknologi komunikasi data. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama adalah telegraf. Nah, ini adalah suatu alat yang pernah dipakai dalam komunikasi data. Ya, inilah contoh telegraf. Contoh kedua, ini adalah alat yang bernama faksimil. Ya, mungkin ada yang sudah lihat. Ya, bentuknya unik. Ya, di sini ada bentuknya seperti printer ya, tapi ini bukan printer ya. Di sini bagaimana kita bisa mengirim data berupa kertas, kemudian kita menekan tombol dialnya, itu tombol tujuan ya, untuk dikirimkan kepada teman kita atau sejawat kita. Nah, kemudian ada contoh lagi. Nah, ini mungkin yang sudah tidak asing bagi kalian. Ini namanya Bluetooth ya. Banyak perangkat teknologi yang sudah menerapkan teknologi Bluetooth ya, seperti yang ada pada handphone, kemudian pada laptop, kemudian mouse, apalagi ada yang bisa memberikan contoh? Ya, betul ya, keyboard. Kemudian mungkin kalau di dalam HP kita sudah menggunakan teknologi ini ya dalam pengiriman data ya. Oke. Nah, kedua ada yang pertama infrared ya. Nah, ini ada satu gambar di mana seorang sedang di scan suhunya ya. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi dan sering dan pasti semuanya memiliki alat ini ya di rumah ya. Baik. Nah, ini juga ada alat ya. Mungkin sudah tidak asing lagi, ini adalah remote ya. Nah, ternyata ya remote juga menggunakan teknologi infrared ya. Bedanya kalau Bluetooth ini dia menyebar ya. Kalau infrared dia harus searah ya, lurus ya dalam untuk menggunakan ini ya. Ya, berikutnya ini adalah contoh teknologi komunikasi data pada ADSL. Ya, bisa dilihat sini ada sebuah komputer, kemudian ada modem, kemudian ada telepon. Ya, jadi 3 alat ini, ya, 3 perangkat ini saling terhubung ya. Pada awalnya dari jaringan telepon, ya, kemudian ada telepon wall jack, kemudian ada kabel yang menghubungkan kepada modem. Ya, berarti dia mengalirkan aliran telepon. Kemudian dari modem ini, ya, kemudian ada yang disalurkan kepada telepon, ya, kemudian ada juga yang disalurkan kepada
kepada komputer, ya. Nah, ya, jadi dari satu jaringan telepon ini ya, bisa untuk digunakan untuk telepon dan untuk internet kepada komputer. Nah, ini adalah teknologi ADSL, ya. Gitu. Nah, teknologi ADSL itu sudah tidak digunakan sudah tidak digunakan lagi. Nah, sekarang teknologi sudah berkembang, ya. Berkembang, sekarang sudah mengarah kepada fiber, ya, teknologi fiber. Jadi dari bisa dilihat pada gambar ini, ya sudah banyak dari teknologi fiber ini kepada modem wireless ini, ya, sudah diterapkan teknologi wireless, ya, sehingga banyak bisa ditangkap, ya, oleh pada laptop, pada komputer, kepada gadget, ya, kepada PC wireless, ya, juga, ya, gitu. Jadi teknologinya berbeda, ya, dan semakin canggih. Nah, dari dua gambar sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa syarat teknologi komunikasi suara itu ada 3. Ya, yang pertama pengirim, itu pihak yang mengirim informasi. Kemudian media transmisi, itu alat yang digunakan untuk mengirim informasi. Yang 3, penerima, itu pihak yang menerima informasi. Ya, dan dari 3 ini, ya, yang paling penting adalah ada bagian data. Nah, jadi ada pengirim, mengirimkan data, media sebagai untuk membantu dalam mengirimkan data, ya, atau informasi. Kemudian penerima, ya, pihak yang menerima informasi. Ya, gitu. Jadi 3 komponen ini yang harus ada, ya. Jika satu tidak ada, misalnya penerima tidak ada, ya. Jadi pengirim bingung mau kirim kepada siapa. Baik, berikutnya adalah contoh teknologi komunikasi suara, ya. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar, ya. Nah, ada kegiatan itu komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Nah, di situ bisa lihat, ya, kira-kira orang ini sedang ngapain, ya. Bisa lihat, ya. Di sini ada orang yang sedang melakukan pekerjaan itu penyiar radio, ya. Ya, dia berbicara sendiri, ya, dengan alat, ya. Kemudian nanti suara dia akan disiarkan, ya. Nah, inilah komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Nah, kemudian ada gambar yang di bawahnya, ya, ini seperti apa, ya. Nah, ini adalah komunikasi radio amatir, ya. Nah, ini ada 2 gambar ini. Jadi kalau ada sebuah rumah, ada antena seperti ini, ya, ini adalah berarti rumah ini digunakan untuk kegiatan radio amatir, ya. Nah, ini juga alatnya, ya, alatnya. Ya, mungkin seperti sama, ya, sama foto yang pertama, ya. Tapi kalau ini yang di atas itu alatnya sudah canggih, yang ini alatnya terbatas, ya, alatnya. Biasanya dipakai untuk pada pemantau gunung berapi, ya, seperti itu di desa-desa. Oke, next. Nah, ini adalah contoh teknologi komunikasi suara, ya. Nah, ini sebuah gambar ada 2 pria sedang memantau, yang satu sedang menggunakan handy-talkie, ya, handy-talkie, atau bisa disebut dengan HT, ya. Nah, ini adalah komunikasi 2 arah, ya. Komunikasi 2 arah handy-talkie, ya. Nah, ini dia bekerja dengan cara half duplex, ya. Ya. Jadi 2 arah tapi harus bergantian. Ya, gitu. Oke, kita lihat kalau tadi handy talkie, yang kedua adalah pager, ya. Nah, ini pager nih, ya, ada kotak hitam kecil, ya, kecil sekali, ya, seperti
ya kurang lebih sebesar dompet ya, ya tipis juga ya. Nah ini adalah alat komunikasi ya. Nah, jadi dalamnya itu ada pesan yang masuk ya, seperti don't rush flight, cancel new flight ya. Nah ini pernah berjaya di masanya ya. Nah gitu ya. Kemudian ini ya benda ketiga ya. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi, namanya telepon. Nah ini yang masih digunakan sampai saat ini ya. Ini meski di rumah, di kantor ya, masih banyak menggunakan ya. Nah ini kalau ini ya, dia sudah full duplex ya, searah ya, dan secara langsung ya. Oke, baik semuanya ya, mungkin itu materi tentang teknologi komunikasi suara dan ya tentang alatnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih.